Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi Economic Order Quantity atau EQUI, Safety Stock, dan Reorder Point dengan anggota Lucy Novita, Adisdia Sisabella, Muhammad Firman Alif Irawan, Wina Aprilia Purnamasari. Economy Order Quantity, Safety Stock, dan Reorder Point. Penggunaan metode dalam mengkaji tentang manajemen produksi dan operasional adalah sesuatu yang dianggap baik dan tepat. Artinya, metode dapat membantu seseorang untuk dapat jatuh lebih realistis dalam mengkaji dan memahami masalah secara lebih terukur. Dalam bab ini, kita mengkaji tentang model Economy Order Quantity, Safety Stock, dan Reorder Point beserta segi yang terkait. Poin A. Definisi Economy Order Quantity merupakan model matematik yang menemukan jumlah barang yang harus dipesan untuk memahami permintaan yang diproyeksikan dengan biaya persediaan yang diminimalkan. Poin B. Formula Economy Order Quantity. Adapun rumus untuk menghitung Economy Order Quantity adalah EQI, yaitu Economy Order Quantity, D, yaitu permintaan tahunan atau demand, OC, yaitu biaya pemesanan atau ordering cost, CC, yaitu biaya penyimpanan atau carrying cost. Poin C. Variabel dan asumsi dalam EQI. Secara umum, ada 3 bentuk variabel dalam Economy Order Quantity yang terlihat jelas, yaitu 1. Total cost atau biaya total, merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam suatu masa yang terjadi. 2. Ordering cost atau biaya pesanan, merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama dalam proses pembelian. Yang ketiga, carrying cost atau biaya penyimpanan, merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penyimpanan. Menurut Agus Sartono, ada 3 asumsi dasar dalam penggunaan metode Economy Order Quantity, yaitu yang pertama, tingkat penjualan yang dapat diperkirakan. Yang kedua, penggunaan bahan yang konstan. Yang ketiga, pemesanan dapat dilakukan seketika. Yang keempat, pengiriman dapat dilakukan dengan cepat. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa EQI adalah suatu bentuk usaha dari pihak manajemen perusahaan kasus, bagian persediaan dan produksi untuk selalu menciptakan kondisi dan situasi yang seimbang dan selalu stabil dalam berbagai kondisi. Secara matematis, rumus EQI dapat dikreativitaskan menjadi berbagai bentuk, namun secara umum adalah seperti yang dijelaskan di atas. D. Safety Stock dan Reorder Point. Safety Stock merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan kondisi persediaan yang selalu aman dan penuh pengamanan dengan harapan perusahaan tidak akan mengalami kekurangan persediaan. Sedangkan menurut Joel G. Siegel dan J. Kasim, Safety Stock adalah persediaan tambahan yang disiapkan sebagai proteksi terhadap kemungkinan habisnya persediaan. Menurut Kashmir dan Jafar, terdapat beberapa faktor penentu dalam menghitung besarnya safety stock, yaitu antara lain penggunaan bahan baku rata-rata, faktor waktu, dan biaya yang digunakan. Menurut Farah Margaret, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya safety stock ialah 1. Sulit atau tidaknya bahan atau barang tersebut diperoleh. 2. Kebiasaan pemasok menyerahkan bahan atau barang. 3. Besar atau kecilnya jumlah barang atau bahan yang dibelikan setiap saat. Dan seiring atau tidaknya mendapat pesanan mendadak. Adapun pengertian dari reorder point adalah titik di mana suatu perusahaan atau institusi bisnis harus memesan barang atau bahan guna menciptakan kondisi persediaan yang
terus terkendali. Sebagai catatan tambahan bagi manajer keuangan dan produksi adalah memahami kondisi bisnis dan terus melakukan serta menerapkan prudential principle atau prinsip kehati-hatian, termasuk bersikap tegas dalam menerapkan keputusan menghentikan salah satu komponen bisnis, jika memang dianggap tentunya didasarkan oleh alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara bisnis kompeten, baik jangka pendek dan jangka panjang. Dalam konteks alasan tersebut, Stins dan Squence mengatakan manajemen dapat memutuskan untuk menghentikan salah satu kompetitor bisnis karena berbagai alasan. Misalnya, kompeten tersebut mungkin tidak menguntungkan, kompeten tersebut mungkin tidak sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan. Manajemen membutuhkan dana untuk mengurangi utang jangka panjang atau untuk mengembangkan area bisnis yang lain. Manajemen mungkin khawatir akan pengambil alihan oleh investor baru yang ingin mengendalikan perusahaan. Lead time adalah sebuah rentang waktu antara pemesanan sampai barang tersebut bisa tiba di tangan konsumen. Sedangkan lead time demand yang terdapat di dalam reorder point adalah jumlah perkiraan permintaan yang ada dalam jangka waktu tersebut. Lamanya reorder point akan sangat bergantung pada jumlah produk barang, tingkat kesulitan barang tersebut, tempat, dan lain-lain. Rumus lead time demand adalah lead time dikali jumlah rata-rata penjualan setiap hari. Rumus reorder point sama dengan lead time plus safety stock. Contoh soal 1. Manajer sebuah perusahaan sedang melakukan perhitungan dengan menggunakan EOQ bahwa manajer tersebut mengharapkan diperolehnya jumlah barang sebesar 20.000 unit per tahun dengan hitungan biaya pesanan adalah Rp120 per unit, sedangkan biaya penyimpanan Rp200 per unit, dan bagaimana jika jumlah barangnya meningkat menjadi 25.000 per unit per tahun. Maka hitunglah dengan menggunakan EOQ. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat menggunakan rumus EOQ sama dengan akar 2 dikali D dikali OC dibagi CC. Selanjutnya, EOQ sama dengan akar 2 dikali 20.000 dikali 120 dibagi 200. EOQ sama dengan akar 4.800.000 dibagi 200. EOQ sama dengan akar 24.000 sama dengan 154,9 sama dengan 155 unit. Maka diperoleh pesanan yang paling ekonomis adalah 155 unit. Selanjutnya contoh soal 2. Sehubungan dengan soal nomor 1 di atas, maka apabila jumlah barang meningkat menjadi 25.000 unit, maka hitunglah dengan menggunakan EOQ. Jawaban EOQ sama dengan akar 2 dikali 25.000 dikali 120 dibagi 200. EOQ sama dengan akar 6 juta dibagi 200. EOQ sama dengan akar 30.000 sama dengan 173 unit. Maka pada saat terjadi peningkatan sebesar 25.000 pesanan, yang paling ekonomis adalah 173 unit. Oke, contoh soal 3. Bapak Andika Farton adalah seorang manajer senior yang sedang melakukan analisis di bagian persediaan dengan menerapkan konsep EOQ. Bapak Andika Farton menginginkan diperolehnya jumlah barang sebesar 55.000 unit per tahun dengan hitungan biaya pesanan adalah Rp200 per unit. Sedangkan biaya penyimpanan adalah Rp240 per unit. Dan bagaimana jika jumlah barangnya meningkat menjadi 85.000 unit per tahun? Maka kita dapat menghitung dengan menggunakan EOQ. Rumus EOQ sendiri adalah akar 2 kali D kali OC dibagi CC. Kemudian yang sudah diketahui tadi dimasukkan ke dalam rumus tersebut menjadi EOQ sama dengan akar 2 kali 55.000 dibagi kali 200 dibagi 240.
EOQ sama dengan akar 22 juta dibagi 240. EOQ sama dengan akar 91.657 sama dengan 302,8 atau bisa dibulatkan menjadi 303 unit. Berdasarkan hasil hitungan di atas, maka kita dapat memperoleh pesanan yang paling ekonomis adalah 303 unit. H. Contoh soal 4. Berdasarkan soal nomor 3, apabila jumlah barang meningkat menjadi 85.000, maka hitunglah menggunakan metode EOQ. Seperti tadi, EOQ sama dengan akar 2 kali 85.000 dikali 200 dibagi 240. EOQ sama dengan akar 34 juta dibagi 240. EOQ sama dengan akar 141.666,667 sama dengan 376,38 unit. Maka pada saat terjadi peningkatan sebesar 85.000 pesanan, yang paling ekonomis adalah 376,38 unit. I. Contoh soal 5. PT Bangun Cakra Lestari atau BCL sebagai perusahaan jasa konveksi ingin melakukan pemesanan kain untuk keperluan produksi, dan kapasitas produksi yang mampu dihasilkan perharinya adalah 1.500 pieces baju. Lead time atau jangka waktu yang dibutuhkan dalam memesan barang ke supplier adalah 14 hari. Perusahaan memiliki kebijakan untuk melebihkan persediaan bahan baku sebanyak 10%. Berapakah reorder point atau ROP yang tepat untuk melakukan pemesanan kain kembali? Sebelumnya, kita cari terlebih dahulu lead time per pieces-nya. Lead time sama dengan 14 hari dikali 1.500 pieces sama dengan 21.000 pieces. Kemudian mencari safety stock-nya. Safety stock sama dengan 10% dikali 21.000 pieces menjadi 2.100 pieces. ROP sendiri rumusnya lead time plus safety stock, sehingga ROP sama dengan 21.000 pieces ditambah 2.100 pieces sama dengan 23.100 pieces. Jadi, perusahaan BCL akan melakukan reorder point atau titik pemesanan kembali jika bahan baku tersebut jumlahnya di angka 23.100 pieces.